Setelah dilakukan pengujian korelasi pada video sebelumnya, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita melakukan uji stasioner, yaitu dengan uji F dan uji T. Di sini untuk teorinya seperti ini. Jadi rumus dari uji F yang ini untuk derajat, untuk nilai kritisnya dari pengujian F, yang mana nanti kita cari nilai F nya ini. Kalau ini lebih kecil dari nilai kritisnya, maka hipotesanya diterima, dan kalau diterima berarti datanya itu homogen terhadap nilai variannya. Kalau uji T itu untuk mencari homogen dari nilai rata-ratanya. Jadi rumusnya seperti ini, dan ini seperti ini. Terus kemudian untuk nilai kritisnya ya, nilai kritisnya di tabel sini. Nah, ini untuk nilai kritisnya untuk uji T. Jadi uji F untuk mengetahui homogen variannya, sedangkan kalau homogen atau kestabilan variannya, kalau uji T untuk mengetahui homogen atau kestabilan ratanya. Baik, bisa kita praktekkan untuk uji F-nya terlebih dahulu ya. Ini bisa kita screenshot dulu aja bagian sini ya. Kita buat di sini baru uji F perhitungan. Untuk datanya kita pakai data yang telah diuji konsistensi ya di sheet kemarin ini, menggunakan kurva massa ganda ini yang direkapitulasi. Oke, kalau udah kita tarik aja. Kita rapikan terlebih dahulu tabelnya. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini kita kasih judul data Trojan yang telah diuji konsistensi. Baik, bisa kita buat tabel di sini yang terlebih dahulu. Kolom nomor, terus ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ini uji F stasiun A. Ini kita merger stasiun A. Kita rapikan. Jadi kan datanya kan ada 10 ya. Kalau kita bagi 2 berarti 5. Kita buat 5. Ini yang kelompok 1 yang tahun 2011 sampai 2015 saja.
Yang kelompok 2 2016 sampai 2020. Kita buat sini banyak data atau N, kemudian rata dan standar deviasi atau simpangan baku ya. Ini E-nya kita tulis N besar aja biar gak membingungkan. Terus kita tuliskan yang atasnya ini aja, perhitungan yang bagian pembilangnya. N1 ininya subscript, N1 S1 ininya subscript juga. Ininya enggak subscript, S-nya S2 nya superscript, kemudian buka kurung N2 ini superscript. Oh, yang N sama ininya enggak superscript ya, kita petikin. Nah, min 1 kurungnya normal, nggak subscript. Nah, seperti ini. Ini kita copy aja, ini N-nya N2, N-nya N2, S-nya ini S2. N-nya ini N1. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Terus ini F hitung, ini F kritis, dan kesimpulan. Oke, bisa kita rapikan tabelnya. Oke, seperti ini kita bisa cari jumlahnya, banyak datanya, count. Kemudian ini ratanya, average, kemudian standar deviasinya pakai yang sampel. Kita drag ke sini, kita rapikan pengulatannya. Oke, ini kita kasih warna ini aja, ini kesimpulannya kita merger. Untuk ini berarti ini juga kita merger ini berarti. Nah, untuk ini N1 berarti yang ini kan kelompok 1,
N1. Ini N-nya kita tulis gede aja biar gak membingungkan. Ntar. Nah, begini, ini N1 dikali S1, standar deviasi yang satu ini. Udah. Kemudian dibuka kurung, dikali ya. Ini dikuadratin terlebih dahulu kan. Dikali N yang kedua dikurangi 1. Enter. Nah, udahnya sini di N2 dikali standar deviasi kedua dikuadratkan dikali N1 tutup kurung, enter. F hitungnya yang ini yang N1 ini kan dibagi dengan yang kelompok kedua nih. Oke, dapat seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, F kritisnya kita lihat di teori. Jadi kan ini DK-nya N1-1 dan DK1-nya N1-1, DK2-nya N2-2. Jadi DK1-nya N1-nya ini kurangi 1, 4, dan ini juga 4. N2-1. Jadi DK1-nya 4, DK2-nya 4. Kita cari di sini. DK1-nya 4, DK2-nya 4. Jadi ini 6,39. 6,39. Kita buat kesimpulan, berarti kalau if F hitungnya ini lebih kecil daripada F kritisnya, maka nilai varian stabil. Kalau enggak, varian tidak stabil. Tutup kurung. Ini kesimpulannya. Jadi nanti kita ulang untuk stasiun B dan stasiun C juga. Kemudian lanjut ke uji T untuk mengetahui kestabilan ratanya. Perhitungan. Ini kita samain aja ininya dari sini. Kita buat lagi seperti ini. Oke, kita bikin lagi seperti ini. Terus bentuk ininya juga sama, kita copy aja. Ini uji T stasiun yang membedakan cuman di sininya. Kita copy teorinya terlebih dahulu. Ini kan
Jadi ininya kita delete aja, satu aja kita delete. Ini kita ganti dengan sigmanya ini. Ini kita ganti T. Nah, udah jadi uji T. Nah, untuk sigmanya tadi kan N1, ini kita coba nih rumusnya. ABS ini absolut, bukan absolut ya, kurung dari, kita absolut aja dulu, absolut dari nih, kita pembilangnya terlebih dahulu ya, kita buat di N1 dikali S1 kuadrat standar deviasi tambah, kita kurung tambah kurang di sini tambah N2 kali S2 kuadrat. Nah, ini untuk pembilangnya, untuk penyebutnya kita bagi N1 tambah N2 min 2. Oke, udah ini kan. Ini kita tutup kurung lagi, kemudian kita pangkatkan dengan 0,5 atau setengah. Jadi untuk rumus T hitungnya ini ada kesalahan tadi, harusnya itu ada hilang ya, harusnya minus bukan kali. Jadi ini kita buat rata, ini kurangi yang sini, rata 1 kurang rata 2 dibagi buka kurung sigmanya ini dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2, ini dipangkatkan 2, kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Terus untuk T kritisnya, jadi kan ini derajat kebebasannya N1 plus N2 min 2, berarti 5 tambah 5 kurang 2, 8. Derajat kebebasannya 8 dan kita pengen hipotesanya 5% ya pengujiannya. Saya pengennya pakai yang 5%, jadinya untuk dua sisi 5% 0,05, datanya 8, 1,86. Oke, kemudian bisa kita buat kesimpulannya, kalau T hitungnya ini lebih kecil dari T kritis, maka hipotesanya diterima. Kalau hipotesanya diterima berarti ratanya stabil ya. If T hitung lebih kecil dari T kritis dengan rata stabil, rata tidak stabil.
kita gantian nilai rata. Baik, kalau sudah seperti ini kita bisa ulangi untuk stasiun B dan stasiun C. Oke, jadi sudah dilakukan pengujian pada stasiun B dan C. Untuk uji F-nya, variannya stabil semua. Dan untuk uji T-nya, semua datanya nilainya ratanya stabil, baik stasiun B dan C. Oke, kita kembali ke teorinya ya, teorinya Pak Suwarno ini. Jadi ini, apabila hasil ternyata hipotesisnya ditolak ya, berarti kalau T hitungnya lebih besar titik kritis, misalkan variannya tidak stabil atau tidak homogen. Nah, kalau misalkan tidak homogen, maka data tersebut tidak stasioner dan tidak perlu dilakukan pengujian lanjutan. Itu kalau misalkan varian dan ratanya nggak stabil atau nggak stabil pada derajat kepercayaan tertentu. Nih kalau ditolak tadi kan kita menentukan derajat kepercayaannya 5% ya. Nah, ini misalkan analisis hidrologi lanjutan seperti analisis peluang, ini yang distribusi frekuensi itu kalau ulang dapat dilakukan pada series data tersebut yang tidak mengandung tren dan stasioner. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan uji persistensi. Oke, jadi untuk pengujian stasioner ini pada video ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan uji persistensi. Jadi sekian, terima kasih.